Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jin Ki yang sedang dikeroyok oleh beberapa orang Amerika. Namun beruntung karena tak lama datanglah seorang petugas keamanan di sana yang langsung mengamankannya. Di film ini juga Dong-soo berperan menjadi security dan diketahui dia merupakan seorang mantan atlet panco yang pernah masuk jajaran 10 atlet panco terbaik di dunia. Dan di situ juga Jin Ki yang sudah mengenalinya pun dia meminta bantuan kepadanya untuk mendapatkan sejumlah uang supaya dirinya bisa pulang ke Korea. Dan cara untuk mendapatkan uang tersebut yaitu Dong-soo harus mengikuti adu panco yang diadakan di dalam klub malam tersebut. Dan disinilah kita akan melihat betapa kuat dan santainya Dong-soo ketika mengalahkan lawannya dengan mudah. Namun musuh yang tak terima dengan kekalahannya, dia pun berniat untuk menghajar Jin Ki. Namun beruntung lagi-lagi dia diselamatkan oleh Dong-soo dengan memukul mereka hingga tak berdaya. Dan atas keributan yang terjadi, akhirnya Dong-soo harus dikeluarkan oleh si pemilik bar itu karena dia sudah menghajar para pelanggannya. Singkat cerita, setelah dipecat dari satpam diskotik, kini dia beralih menjadi satpam mal di Cibubur. Namun karena gajinya terlalu rendah, akhirnya dia pun memutuskan untuk berhenti dan kembali ke Korea untuk menempati undangan Jin Ki ketika di klub malam kemarin. Can I help you out? Oh, thank you. 여튼 그게 중요한 게 아니라 이번에 한국에서 팔신. Sesampainya di Korea, dia langsung disambut oleh Jin Ki dengan mobil mewahnya sehingga seakan-akan dia sudah sukses dari karirnya. Namun yang padahal Dong-soo sudah mengetahui jika Jin Ki hanya terlihat gaya saja agar Dong-soo mau menuruti semua permintaannya. Untuk itu dia pun diajak ke beberapa tempat seperti tempat wisata, teman kota, Gedebage untuk bersenang-senang. 제가 알아봤더니 유창수라고. 그리고 다 먹었으면 가자. 어디를? 손 깍지를 끼워. 형은 한국 오면 뭐 누구 찾고 싶어. Dan untuk mendapatkan hati Dong-soo, dia pun memberikan sebuah hadiah berupa sebuah handphone dan alamat rumah ibu kandungnya yang sudah lama tidak bertemu. Scene beralih dengan memperlihatkan seorang rentenir yang bernama Macho. Di situ dia sedang menagih hutang kepada beberapa pedagang baju di mall tersebut. Tak lama kemudian datanglah Jin Ki yang datang menemuinya untuk menjadikannya sebagai sponsor Dong-soo, di mana si Jin Ki memiliki sebuah rencana untuk mengikut sertakan Dong-soo dalam turnamen panco se-Korea sekaligus memasukkannya dalam daftar judi panco. Dan nanti untuk keuntungan yang didapatkan bisa jadi Macho akan menjadi orang yang paling terkaya se-Korea. Beralih kepada Dong-soo yang sedang mencari alamat rumah ibunya dengan berdasarkan alamat yang ditulis. Namun yang ada di sana hanya dua anak kecil dengan seorang ibu yang ternyata merupakan salah satu pedagang baju di mall yang tadi. Dan beberapa kali dia datang ke alamat tersebut, namun dia tetap tidak bisa menemukan ibu kandungnya dan justru dia hanya bertemu dengan dua anak kecil dan satu ibunya bernama Sojin. Dan karena penasaran tentang kenapa Sojin tinggal di rumah ibunya, dia pun langsung mengikutinya ke mall untuk mengetahui tentang Sojin. 언니야, 이거 아도쳐서 개당 15,000원 해도? 할게요. 육수 왔다는 거 팔씨름 선수. 미국에서 왔대요? 얼핏 들어보니까 그 입양하라. Setelah itu dia pun pergi bersama Jin Ki untuk menemui seorang pria yang akan mensponsorinya dalam laga tinju. Kemudian dia langsung dibawa ke tempat laga panco untuk melihat tentang seberapa kuatnya Dong-soo. Di tempat itu juga kita akan diperkenalkan dengan sang bos si Macho yang bernama Kim. Dia sendiri merupakan anak orang kaya yang punya kekuasaan yang begitu banyak. Dan ketika melihat Dong-soo memiliki potensi untuk menghasilkan cuan, Kim pun langsung menyetujuinya untuk memberikan sponsor untuknya. Dan setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Jin Ki pun mengajaknya ke restoran Korea untuk makan malam. Sementara itu si Macho ternyata menghubungi seorang atlet nomor 1 di Korea yang bernama Kombo, di mana dia sendiri diundang ke klub untuk melihat dan mengamati tentang seberapa hebatnya Dong-soo.
지금 왜 그래? 사람들 다 먹는.에서 있었던 일 때문에 예민한 거 아는데. 딴 말하기 없게요? 그 두 번째 반 저. 근데 이런 대화를 우리가 전에 한 적이 있어. Dan setelah dia melihatnya langsung, di situ dia sudah bisa menebak bahwa Dongsu sudah berada di level yang berbeda dan memiliki potensi besar untuk menjadi seorang atlet panco terbaik di dunia. Namun tak disangka di tempat itu juga ada Sojin yang ikut menonton, yang ternyata dia sangat penasaran dengan Dongsu yang selalu datang ke rumahnya. Dan di situ juga dia didatangi oleh si Macho untuk menagih sejumlah hutang yang belum terlunaskan. Dan karena Dongsu selalu menang, si Macho pun meningkatkan keseruannya dengan mempertarungkan Dongsu melawan si Combo. Namun di sana mereka berdua sangat menolak hingga akhirnya membuat Macho menjadi marah. Sementara Dongsu yang tak ingin jika harus diatur dengan siapa dia akan bertarung, dia pun langsung pergi dari sana. Sedangkan Jinki yang khawatir Dongsu tidak mau menurutinya, dia pun mencoba untuk menenangkan hatinya dan bertanya tentang siapa wanita yang menontonnya tadi. Dan Jinki yang merasa ada hubungan di antara mereka berdua, dia pun berinisiatif untuk menemui Sojin di tokonya. Hal itu bertujuan demi bisa mengambil hati Dongsu agar mau bertanding kembali. Namun tiba-tiba muncullah Macho bersama anak buahnya yang langsung menghajarnya saat itu juga. Namun tak disangka ternyata Dongsu datang ke sana untuk menolong Jinki dan menghajar anak buah si Macho hingga tak berdaya. Tapi tak lama kemudian datanglah para polisi yang langsung mengamankan mereka dan dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Dan karena Dongsu tidak memiliki identitas kewarganegaraan di Korea, para polisi pun menjadi ragu untuk melepaskannya. Kemudian Jinki pun menjelaskan bahwa Dongsu adalah atlet panco profesional yang datang ke Korea untuk bertanding. Karena mereka tak percaya, akhirnya mereka pun menantang Dongsu untuk membuktikannya. Tak lama kemudian datanglah Sojin dan kedua anaknya yang langsung memanggil Dongsu sebagai paman mereka. Kemudian dia pun menunjukkan foto masa kecilnya bersama sang ibu yang ternyata ibu kandungnya sudah meninggal sejak 1 tahun yang lalu. Dan dia juga mengaku sebagai adik kandung dari Dongsu namun lahir dari bapak yang berbeda. 할머니는 지금 하늘 진짜 어머니 딸 맞아? 알대요. 가족이잖아. 됐어. 우리 다. Dan setelah Macho memutuskan ikatan kontraknya, akhirnya Jinki dan Dongsu tidak punya tempat tinggal lagi sehingga mereka berdua harus tinggal di rumah Sojin. 잠깐만. 너 왜 자꾸 어른들한테 반말하냐? Di sisi lain, meski Dongsu dan juga Sojin merupakan saudara satu ibu, terlihat mereka berdua masih canggung apalagi belum pernah bertemu sama sekali. 뭐가? 아니 그냥 싶으면 언제든지 나가요. Namun dengan tinggalnya Dongsu di rumah ini jelas membuat perubahan besar. Hal itu dibuktikan ketika ada dua penagih hutang yang merupakan anak buah si Macho, yang mana di situ juga salah satu dari mereka sudah mengenal Dongsu dan takut untuk melawannya. Sedangkan teman yang satunya lagi kebetulan adalah orang baru sehingga dia justru dengan beraninya dia malah memancing keributan dengannya. 그냥 가라고. 애들밖에 없으니까 가. Namun di keesokan harinya mereka berdua pun datang lagi ke sana. Akan tetapi ketika melihat Dongsu ada di depan rumah, mereka langsung balik lagi karena takut. Sementara itu Macho sendiri masih belum menerima dengan perginya Dongsu sehingga dia harus mencari petarung panco yang lain yang merupakan mantan narapidana bernama Vance. Dia sendiri merupakan seorang petarung yang tidak sportif dan siapapun yang melawannya pasti mengalami cedera setelah bertanding dengannya. 여권은 대회 등록하느라고 내가 잠깐 가져왔고. Scene beralih kepada mereka berdua di mana setelah kasus si Macho kemarin, kini Dongsu sudah tidak mau menerima tawaran dari Jinki untuk bertarung lagi. Akan tetapi ketika dua ponakannya yang membujuk, maka Dongsu bersedia menerimanya. Dan faktanya ternyata hal ini merupakan ide Jinki untuk mengangkat nama Dongsu di mata publik karena saat ini dia akan berhadapan dengan si Combo, sang atlet panco ternama di Korea. 지금 아니야. 면허 오래전. 엄마 살아계셨을 때는
Pada awalnya pertarungan berlangsung sengit di mana awalnya Dongsu merasa kesulitan untuk mengalahkannya. Namun jelas-jelas combo yang memiliki pengawakan kecil sehingga akhirnya Dongsu dapat mengalahkannya dan hal itu membuat kedua ponakannya senang. 아, 난 됐어. 난 그냥 Ketika mereka sedang makan, tak lama datanglah dua orang pria anak buah si Kombo yang ingin berguru kepada Dongsu. Namun hal itu jelas membuat si Kombo sangat malu dengan perilaku muridnya dan meminta maaf kepada Dongsu. Singkat cerita, saat Dongsu dan juga Sojin duduk berdua, dia pun mengatakan bahwa sang ibu sangat begitu sayang kepada Dongsu. Dan bahkan di detik-detik ajal menjemputnya, sang ibu selalu menyebut namanya dan berharap agar bisa bertemu dengan Dongsu. 엄마 마지막까지 오빠 엄마 보고 싶다. Dan berkat pertandingan kemarin, kehidupan masa lalunya pun ditayangkan di televisi yang ternyata itulah rencana Jinki yang sebenarnya, di mana ia mengangkat nama Dongsu supaya banyak sponsor yang masuk. Namun sayang, rupanya sampai saat ini belum ada satu sponsor pun yang menghubunginya. 어떤데? 완전 내. 됐네. B급이었다. Excuse me. 맞잖아, 그치? 우리 삼촌이 우리나라 팔씨름. 우리 나와서까지 인사를. Sementara itu, Shin beralih kepada si Jinki yang ternyata alasan tentang kenapa dia sangat membutuhkan uang yaitu karena ayahnya memiliki banyak hutang hingga membuat kehidupannya sangat sulit. Sehingga dengan hal itu dia sangat bersemangat untuk Dongsu agar memenangkan pertandingan karena dia sangat butuh uang untuk melunasi hutang ayahnya. 그 아까운 친구 내가 부끄럽냐? Setelah itu dia pun kembali mendatangi Macho setelah tidak ada satupun sponsor yang masuk kepadanya. Namun di situ Macho kini sudah memiliki Sifan sehingga dia tidak membutuhkan Dongsu lagi. 불안하니까 그 분산 투자 자꾸 이러시면 우리 마크가 진짜 이길 겁니다. Sementara itu Dongsu sendiri melihat ponakannya pandai mengetik yang ternyata setelah ditanya rupanya yang mengajarkan dia adalah neneknya sendiri yakni ibu Dongsu. Yang mana di situ juga Dongsu baru menyadari dan di sana dia mencoba mencari histori pesan lama yang tidak terbaca. Dan setelah diperiksa ternyata ada satu pesan dari mendiang ibunya yang menjelaskan tentang siapakah Sojin sebenarnya. Dan faktanya Sojin ini bukanlah anak kandung dari suami baru ibunya yang mana dia hanya wanita asing yang memiliki dua anak setelah suaminya meninggal. Dan alasan kenapa si ibu mengangkat Sojin sebagai anak yaitu karena dia merasa keberadaan mereka ini menjadikan suasana rumah menjadi hangat. 죽을 때까지 네가 볼지 모른다는 생각에 당분간 수진이하고 애들 엄마가 꼭 Di suatu hari ketika mereka berziarah ke makam ibunya, di situ Dongsu pun langsung bertanya tentang kenapa dia membohonginya. Di situ pun dia langsung meneteskan air mata ketika menyadari bahwa dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi dalam kehidupannya. Yang padahal Sojin juga mau memberitahukan hal itu, namun dia belum punya waktu yang tepat untuk membicarakannya. 말했어. Merasa kecewa karena sudah dibohongi, dia pun memutuskan untuk pergi dari Sojin dan kedua anaknya. Begitu pula dengan Jinki di mana ia mengatakan bahwa selama ini dia hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan uang. Namun karena dia sudah menganggap bahwa Jinki sebagai saudara, dia pun selalu bersedia untuk menuruti permintaannya. This is all about you using. I had enough, man. Dan dari situlah Dongsu pun terus berlatih untuk menghadapi kompetisi yang sebentar lagi akan dimulai. Sehingga saatnya hari kompetisi tiba, Jinki dan Kombo sudah menyambutnya dan mengatakan bahwa Dongsu pasti akan datang. 그러니까 나 한 번만 믿고 도와주라. Dan di tempat itu juga si Macho dan si Pan sudah bersiap untuk memenangkan piala ini. Namun mereka sedikit khawatir jika si Macho akan menggunakan segala cara untuk memenangkan kompetisi tersebut. 그리고
Dan pertandingan ini juga dihadiri oleh banyak orang terkenal seperti Menteri Olahraga, petarung MMA, pegulat Smackdown, dan yang lainnya. 없는 거야. 아, 왜요? 삼촌이 없어 보여. 할 수가 없어. Singkat cerita, babak penyisihan pun akhirnya dimulai di mana Dongsu dan para petarung yang lainnya kini mulai menunjukkan kekuatannya masing-masing. Namun berbeda dengan Simfans yang sejak dari awal dia berniat melukai dan menyakiti semua lawan tandingnya. Sementara itu, Kim yang menyadari bahwa Dongsu memiliki potensi besar untuk memenangkan pertandingan ini, dia pun meminta kepada si Macho untuk mengurusi semua masalah ini. Yang mana si Jinki juga dibawa ke belakang panggung untuk diberikan satu kantong uang sebanyak $100.000 agar Dongsu mengalah dalam pertandingan ini. Di sisi lain, Pans terlihat terus melukai semua tangan lawannya, bahkan mencederai satu murid Sikombo. Kemudian Jinki pun meminta Dongsu untuk ke belakang panggung dengan tujuan untuk menunjukkan satu kantong uang dari Kim, yang mana dengan semua uang itu juga dia bisa melunasi semua hutang ayahnya dan juga bisa melunasi semua hutang Sojin kepada si Macho. Dan bukannya tidak menerima, dia justru dengan tegas memintanya untuk mengembalikan semua uang itu kepada Kim dengan alasan karena dirinya tidak akan pernah mengalah dalam pertandingan apapun, dan tujuan dia kembali ke dalam dunia panco yaitu untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dirinya mampu berjuang dalam bidang yang digelutinya selama ini. Sementara itu, Sojin sendiri baru diberitahu oleh temannya bahwa kedua anaknya kini telah pergi dari rumah untuk menyaksikan pertandingan pamannya. Sehingga dengan itu dia memutuskan untuk menyusul dan menitipkan tokonya kepada sahabatnya. 어쩔 수가 없었어. 여기서 맞는 거 살게. 난 비싼 거. Di sisi lain, kedua anak itu pun terlihat bertemu dengan Jinki, yang mana kedatangan mereka ke sana yaitu hanya untuk melihat pamannya bertanding. Mendengar hal itu membuat Jinki sangat terkesan sehingga dia memutuskan untuk mengembalikan uangnya kepada Kim. 삼촌! Sementara itu, Dongsu sendiri kini berhasil masuk ke dalam babak semifinal dan akan bertarung melawan Sikombo, yang mana sejak saat itu jugalah pertarungan tersebut semakin menarik karena faktanya Sikombo juga sangat berlatih keras untuk melaju ke final. Namun sekeras-kerasnya dia berlatih, jika sang sutradara tidak mengizinkannya menang, maka akhirnya dia pun harus kalah dengan Dongsu. Di sisi lain, Dongsu yang melihat Jinki tidak ada, dia pun segera pergi ke belakang panggung, yang ternyata Jinki sudah babak belur oleh si Macho. Dan di tempat itu juga ada si Kim yang meminta kepada si Macho untuk segera membereskan masalah ini. Karena jika sampai anak buahnya kalah dalam pertandingan, maka semua uang yang diberikannya akan habis dan dia harus bertanggung jawab atas semua ini. Dan saatnya tiba, Dongsu dan anak buah si Macho akhirnya berhadapan langsung, di mana ia melakukan kecurangan dengan hampir mematahkan jempol milik Dongsu. Kemudian tangan mereka pun harus diikat dengan tali agar tidak terlepas lagi, yang mana pertandingan ini pun menjadi sangat menarik dan membuat Dongsu sedikit kewalahan. Namun dengan cicilan dari Jinki dan hutang yang dimiliki Sojin, akhirnya dia pun membakar semangatnya sehingga pertarungan tersebut dapat dimenangkan oleh Dongsu. Setelah itu, Dongsu kini resmi menjadi perwakilan Korea dalam ajang laga panco dunia, di mana si Jinki juga selalu setia menemaninya demi bisa sukses bersama-sama.